Viral, Prabowo katanya mau ke Israel, sudah ada lampu hijau itu. Benar gak sih? Terus Saleh Ja'farawi, seorang jurnalis yang kita kenal dengan influencer juga, yang dibunuh oleh warga Gaza sendiri. Kok bisa? Dan apakah Palestina sudah merdeka? Kita akan bahas semuanya dalam konten kita hari ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, beberapa hari ini media viral banget memberitakan bahwa Prabowo ini akan datang ke Israel. Ya, ini katanya sudah dikatakan beliau ini memberikan lampu hijau untuk berkunjung ke Israel, padahal nggak punya hubungan diplomatik. Teman-teman, biasakan kalau kita membaca berita seperti ini, kita lihat sumbernya. Karena ternyata berita ini adalah salah satu narasi alat propaganda yang sengaja disebar oleh media-media Israel, terutama Times of Israel yang memang ini corongnya hoax banget sih ya. Banyak hal-hal hoax yang keluar dari media seperti ini. Dan ya kalau kita bicara Israel ini memang mereka itu pembohong tidak hanya pada skala media mereka, tapi juga pada skala politisinya, pada skala individualnya ya. Makanya nggak salah kalau kita menyebutnya ini negara hoax gitu. Nah teman-teman, jadi intinya memang kemarin atau 2 hari yang lalu Pak Prabowo ini berkunjung ke Sharm el-Sheikh yang ada di Mesir untuk hadir dalam konferensi tingkat tinggi penandatanganan kesepakatan gencatan senjata yang tercapai antara para pejuang di Gaza dengan Israel dan dimediasi oleh beberapa negara-negara, diantaranya Amerika. Donald Trump hadir tuh di KTT itu. Kemudian juga Recep Tayyip Erdogan, Turki. Kemudian juga dari Qatar juga hadir. Kemudian juga Abdul Fattah As-Sisi Mesir, apalagi dia tuan rumah kan. Mereka tuh hadir untuk penandatanganan dan ya mendengar beberapa bualan-bualan dan ya basa-basinya si Donald Trump, dan Pak Prabowo hadir sebagai saksi di situ, sebagai ya kepala negara yang dianggap dan memang sih ya mendukung kesepakatan ini. Nah, ketika di situ katanya sih kalau kata Times of Israel itu sempat Prabowo bertemu dengan salah satu delegasi dan memberikan lampu hijau bahwa dirinya akan mampir ke Israel. Namun masih dari Times of Israel ini dikatakan, tapi rencana itu berubah setelah informasi ini bocor. Jadi bukan hanya popok tentara Israel yang suka bocor, tapi juga kabar-kabar seperti ini pun bocor. Allah alam benar apa enggaknya, itu Israeliat ya. Kalian mau percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Alhasil Pak Prabowo, kalau kita lihat tracker pesawatnya, pesawat kepresidenan itu ternyata kembali dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Jadi propaganda yang disampaikan oleh Israel dan media-medianya itu adalah kebohongan. Narasi itu adalah cara mereka untuk memancing di dalam air keruh ya, seperti itu teman-teman. Tapi ya jangan sampai deh pokoknya deh kalau benar-benar ya Pak Prabowo kita ini, presiden kita ini soal ke Israel, ya benar-benar ini namanya menantang rakyat, menantang keinginan rakyat, dan ini akan mencederai moral kita sebagai sebuah bangsa, pengkhianatan besar terhadap konstitusi kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, teman-teman, kalian yang nonton video ini, konten ini sudah pas banget kalian hadir di sini ya, dan ternyata kan terbukti bahwa itu adalah hoax dan tidak benar, maka jadikan informasi ini sebagai landasan buat kalian juga meluruskan kalau ada yang sudah terlanjur emosi dan marah. Bisa jadi juga sebetulnya bagus juga sih hoax ini tersebar ya, kalaupun ini ternyata memang benar ya, dan memang rencananya ada, dan namun gagal gara-gara kita bersuara dan respon kemarahan menyebar di mana-mana, itu bagus juga. Dan memang nggak aneh sih teman-teman, pemerintah kita mohon maaf ya, tetap mengurangi rasa hormat kepada pemerintah.
selama ini pun sama aja dalam tataran kepolisian pun kan gitu ya. No viral, no justice. Memang semua harus serba diviralkan. Ya teman-teman, itu yang pertama, bahas masalah Pak Prabowo dan rencananya ke Israel yang ternyata tidak benar. Sebelum saya masuk ke poin kedua, saya ingin juga apresiasi pemerintah karena akhirnya pemerintah meng-cancel atlet Israel yang rencananya dan sudah dapat visa masuk ke Indonesia. Di-cancel, entah di-cancel atau memang belum dikasih approve, tapi alhamdulillah senang sekali deh kita kalau ternyata Indonesia menunjukkan komitmen seperti itu. Bravo, luar biasa. Tapi memang ancamannya ini ada yang ngangkat isu ini dari pihak Eropa, kalau tidak salah Inggris dan Israel itu mereka kerjasama untuk menuntut Indonesia agar gagal menjadi tuan rumah dalam perhelatan acara ini, acara gimnastik atau apalah itulah. Ya. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Kita belum berhenti mendapatkan kabar tentang kehilangan saudara kita di Gaza. Yang terbaru ini Sholeh Al-Ja'farawi, ini sahabat saya juga, ya dia kenal saya kenal dia, dan memang Sholeh Al-Ja'farawi ini menjadi ikon media dan influencer pemberitaan di Gaza setelah teman-teman sebelumnya sudah dibunuh, Anas Asy-Syarif dibunuh, kemudian Ibrahim, ya banyaklah teman-teman lain yang juga selama ini sudah ditarget oleh Zionis Israel. Nah, dan menyedihkannya teman-teman, Sholeh Al-Ja'farawi ini dibunuh hanya beberapa 24 jam ya oleh tangan saudaranya sendiri atau warga Gaza sendiri. Meskipun ya saya ingin kita mempelajari dan mengambil hikmah setelah fakta-fakta baru. Bukti memang sebetulnya Israel ini setelah dia meninggalkan Gaza atau menyepakati kesepakatan gencatan senjata, itu mereka punya akal bulus yang sangat licik dan kejam. Mereka sudah menyiapkan banyak sekali bom-bom waktu di situ. Ya, bom waktu yang literally bom waktu ranjau, ya, baik ranjau ledakan ataupun ranjau sosial dalam tataran masyarakat. Dan yang ngebunuh Sholeh Al-Ja'farawi ini adalah ya gengnya Abu Shabaab yang selama ini memang dibiayai dan dipersenjatai oleh Zionis dalam 2 tahun terakhir ini, yang memang lagi-lagi Israel sengaja banget lah mereka memanfaatkan kekacauan dan ketiadaan pasukan keamanan yang di Gaza ini untuk ya memelihara dan mengembangkan bibit-bibit permusuhan antara warga Gaza. Mereka membiayai geng-geng bersenjata yang radikal itu mereka kumpulkan untuk melawan para pejuang-pejuang di Gaza dan ikut menjalankan program-program genosida mereka selama di Gaza. Dan sebetulnya Sholeh Al-Ja'farawi ini satu dari banyak warga Gaza yang memang ya terbunuh oleh pengkhianatan anak-anak Gaza sendiri, teman-teman. Ya, tapi ya apapun itu, yang bersalah tetap paling utama adalah Israel. Mereka lah yang sengaja mendirikan dan melahirkan konflik ini, teman-teman. Maka fokus kita adalah bagaimana kita memahami berita, tapi memahami akarnya. Ya, ini bukan perkara perang sipil. Meskipun Israel berusaha mati-matian 2 tahun terakhir mereka menggenosida Gaza, itu mereka sedang mempersiapkan agar ada perang sipil di Gaza. Tapi warga Gaza ini mereka bukan anak kemarin sore, mereka sudah punya pengalaman panjang terkait bagaimana perang dan pasca perang. Mereka punya sistem yang memang sudah mereka desain khusus bagaimana menghindari perang sipil setelah perang panjang seperti ini, teman-teman. Maka dari itu PR kita masih panjang, ya. Bukan hanya bicara tentang dukungan logistik sembako, bangun Gaza kembali, namun juga bagaimana kita ikut menjaga narasi agar jangan sampai ya simpati dunia kepada warga Gaza malah berkurang dan hilang gara-gara kita salah menyampaikan informasi dan salah menggunakan narasi-narasi kita. Apapun hal buruk yang terjadi di Gaza ini ya memang Zionis lah penyebabnya. Dan kelalaian kita tentu itu punya kontribusi besar. Maka dari itu teman-teman silakan gunakan lagi informasi-informasi dari konten ini untuk kalian gunakan dalam perbincangan, meluruskan banyak fakta-fakta hoax. Ya, kok fakta-fakta hoax sih? Meluruskan kabar-kabar hoax ya dengan kabar yang lebih faktual dan aktual. Banyak yang bertanya pada saya, Satu Sen, apakah sekarang Gaza sudah merdeka? Karena kita lihat di berita bla 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 bla. Teman-teman,
bantu saya untuk sebarkan kepada masyarakat dimanapun berada. Gaza belum merdeka. Yang terjadi adalah kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri peristiwa berdarah bernama genosida atau sebagian menyebutnya perang panjang. Teman-teman, tradisinya memang seperti itu. Setiap kali perang terjadi, kemudian serangan ke Gaza terjadi, pecah, warga Gaza bertahan, para pejuang yang melawan, ujungnya selalu sama, yaitu kesepakatan gencatan senjata. Dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali di banyak podcast-podcast saya, bahkan di podcast-podcast lain, bahwa ujung dari pertempuran ini bukan Gaza hilang, bukan para pejuang Gaza menyerah, bukan akhirnya Zionis ini menentukan satu pihak, enggak. Tapi ujungnya adalah kesepakatan gencatan senjata di mana Israel harus menyetujui poin-poin yang disampaikan oleh warga Gaza. Dan itu terjadi bukan karena saya cenayang atau saya ini pembaca masa depan. Memang itu pengalaman, itu berdasarkan insight yang saya dapatkan selama saya tinggal di Gaza 12 tahun. Tapi sekali lagi poinnya teman-teman, jangan salah narasi, jangan salah kata-kata. Ini bukan kemerdekaan, bukan artinya penjajahan selesai, bukan. Ini namanya ceasefire, kesepakatan gencatan senjata. Artinya di wilayah tepi barat sana, serangan-serangan masih terjadi, masih dibunuhi warga Palestina, ditangkap-tangkapi. Hari ini saya dapat kabar dari teman-teman saya di Gaza, itu penangkapan masif oleh tentara Zionis di tepi barat itu terus berlangsung. Dan mereka itu nangkepin siapa sih? Nangkepin para tawanan-tawanan yang sudah dibebaskan dalam pertukaran tawanan antara Israel dan Palestina. Dan ini jangan sampai luput dari mata kita, teman-teman. Pemerintah juga. Di sinilah momen. Kalau pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam menjamin keamanan, jangan Israel dulu yang dijamin keamanannya, tapi warga Palestina hari ini. Maka saya bicara di beberapa forum beberapa hari ini, saya minta pemerintah, inilah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia hadir menjaga, menjamin keamanan, menjamin berjalannya kesepakatan gencatan senjata, dan jangan sampai dilanggar. Oleh siapa? Oleh pihak itu yang selalu melanggar dan selalu mengkhianati perjanjian. Ya you know lah, kita nggak perlu sebut namanya, sebut saja inisialnya ISRAEL. Gitulah ya teman-teman. Terus Ustadz, banyak yang berkata, jangan deh para pejuang Gaza ini ya menyetujui karena ini pasti jebakan, misalkan mereka pasti akan langgar. It's not that simple. Itu nggak sesimpel itu teman-teman. Ya benar, memang sejak lama mereka punya perhitungan di situ. Perhitungan. Ya oke lah, kita tahu tabiat dan ya tradisi Zionis yang memang senang sekali melanggar gencatan senjata. Jujur aja ya, ini kalian juga bisa cari di media-media yang valid. Sejak 3 hari atau 4 hari kesepakatan gencatan senjata ini tercapai, itu setiap hari itu ada yang dibunuh terus. Ya sekarang aja ini udah 20, kurang lebih 20 dibunuh oleh Zionis di Gaza. Ya meskipun bukan serangan udara ya, tapi serangan-serangan darat. Tapi memang masih ada pembunuhan di situ. Dan memang itulah tradisi. Nah, namun para pejuang Gaza sadar, pelanggaran ini tidak boleh kita lawan dengan pelanggaran lain. Kalau mereka melanggar, kami nggak akan ikut melanggar. Karena bola panasnya di sini bukan lagi di tangan para pejuang Gaza, tapi di mereka. Para mediator Amerika, Turki, Qatar, kemudian juga Mesir, termasuk Indonesia. Meskipun negara Indonesia tidak ikut sebagai mediator, tapi dia hadir loh, menyaksikan ini ada penandatanganan kesepakatan gencatan senjata. Harusnya ini menjadi satu kekuatan. Negara-negara inilah yang bertanggung jawab kalau ada satu warga Gaza dibunuh oleh Zionis Israel setelah kesepakatan gencatan senjata, maka kehormatan negara-negara inilah yang dipertaruhkan. Maka wibawa negara-negara inilah yang jadi pertaruhannya. Maka dari itu teman-teman, warga Gaza sudah benar, mereka tidak perlu membalas. Tapi ya ini PR kita sekarang. Para pejuang Gaza sudah berjuang selama ini. Warga Gaza sudah bertahan selama ini. Sekarang tugas kita untuk mengawal. Ya tidak hanya mengawal agar kesepakatan gencatan senjata ini tidak dilanggar, tapi mengawal agar genosida ini tidak lagi terjadi. Dengan cara apa? Merawat ingatan kita tentang Palestina. Informasi kita tentang Palestina. Para pemerintah, para guru-guru segera masukkan kurikulum ini dalam sejarah bahwa pernah ada genosida terjadi ya terhadap satu negara dan itu diselesaikan oleh dunia. Rawat agar kita tidak lagi tidur setelah ini, agar kita bisa konsisten dalam mengawal Palestina sampai mereka merdeka. Ingat, bicara kemerdekaan,
kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka dari itu, penjajahan harus dihapuskan dari atas muka bumi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama saya, Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.